Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita kuliti perkembangan Pilkada Jakarta yang bakalan seru dan akan menyedot perhatian publik. Oke, kita absen dulu ya Sobat Sewot ya. Absen deretan menteri dengan statement yang sangat dungu. Yang pertama Sobat Sewot, ada statement begini. Pelaku judol ya, judi online gitu kan, adalah korban. Nah, ini satu statement yang sangat menyesatkan bagi publik gitu. Kalau kemudian pelaku judi itu dianggap sebagai korban. Padahal Sobat Sewot kita tahu dong, innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Bahwa salah satu kelakuan setan gitu kan, menggoda manusia dan lain sebagainya, dan perilaku setan juga gitu kan, dan ini ditiru oleh manusia adalah judi. Nah, judi yang hari ini terus dikembangkan oleh para bandar termasuk judi online ini sudah banyak sekali digemari dan bahkan dipraktekkan oleh masyarakat Indonesia, mulai dari yang muda hingga juga yang udah pada tua gitu. Nah, maka sejatinya judi online ini tidak bisa kemudian dianggap sebagai korban. Ini beda dengan candu gitu Sobat Sewot, dengan kecanduan ganja segala macam. Ini judi yang mereka lakukan secara sadar, kemudian terus mereka lakukan gitu kan, hasil menang segala macam, kalah ngutang. Nah, ini statement pelaku judol ya adalah korban ini tidak bisa diterima oleh masyarakat yang tidak melakukan judi online gitu loh. Kemudian statement yang kedua Sobat Sewot adalah ada menteri yang minta naik anggaran pendidikan, padahal dana yang sudah ada ini tidak jelas dipakai untuk apa saja gitu. Malah minta anggaran pendidikan dinaikin gitu. Maka DPR ini mestinya lebih memihak kepada rakyat. Kalau kemudian tidak jelas penggunaan anggaran, maka dana anggaran untuk pendidikan itu mestinya tidak perlu kemudian ditambah lagi. Ini malah nanti semakin gak jelas dipakai untuk apa ya di anggaran-anggaran berikutnya. Statement yang ketiga Sobat Sewot adalah ada menteri yang melarang potong kurban besok. Ini selain di rumah potong kurban, ini juga satu statement yang merugikan masyarakat, dan kemudian masyarakat banyak sekali yang berkomentar bahwa sejak dulu awal-awal Islam masuk ke Indonesia, kemudian pertama kali ada kurban, katakanlah ratusan tahun yang lalu gitu kan, korban itu dipotong di masjid, di musola, di tempat ibadah, di tempat dilaksanakannya sholat Idul Adha. Kenapa kemudian hari ini ada seorang menteri yang sejatinya bukan tugas dia untuk kemudian ngomong soal potong kurban, tetapi hari ini nongol depan publik kemudian bilang bahwa sebaiknya kurban dipotong di rumah potong gitu kan. Nah, ini juga sangat mengecewakan masyarakat. Ini statement yang sangat dungu yang kita terima beberapa waktu yang lalu. Nah, kemudian yang keempat Sobat Sewot, ini juga ada menteri yang terinfeksi virus ngutang ala presiden gitu kan. Ini mau ngutang juga ke luar negeri gitu. Padahal sebagai seorang menteri, dia ini masih seumur jagung jadi menteri gitu. Langsung kena virus ngutang luar negeri. Ini sangat disayangkan sekali. Mestinya lakukan dulu perbaikan ya di sistem struktural dan lain sebagainya. Kemudian tampakkan prestasi ya sejauh beberapa bulan misalnya memimpin kementerian, bukan kemudian minta kemudian diizinkan untuk melakukan hutang luar negeri atau ke World Bank segala macam lah gitu. Nah, ini sangat-sangat fatal dan sangat merugikan masyarakat juga gitu. Kemudian statement yang kelima Sobat Sewot adalah tapera dibilang tabungan gitu. Nah, ini sama seperti rakyat yang bikin celengan, kemudian para menteri yang bobo enak aja gitu. Jadi rakyat yang bikin celengan, nabung gitu kan. Tahu-tahu tabungannya dipakai ya untuk para menteri yang kerjanya tidur. Menteri-menteri nggak ada prestasi, menteri-menteri yang hanya bisanya naikin anggaran di kementerian, kemudian bisanya, tapi sejauh ini belum ada ya
belum tampak prestasi-prestasi yang berharga berarti buat masyarakat Indonesia. Seperti itu Sobat Sewot. Yang keenam, lagi musim cuaca buruk, wajar harga beras naik. Ini juga statement yang dungu dari seorang menteri yang mestinya nggak selalu nyari alasan kalau kemudian faktanya dia tidak bisa bikin harga beras tuh beres gitu. Ya, taunya impor beras dengan harga yang lebih murah dari harga petani di Indonesia, kemudian nyampe di dalam negeri mereka jual dengan harga yang lebih tinggi dari yang semestinya gitu. Maka ini bisa dapat dua sisi ya. Satu dapat dari fee di luar negeri misalnya karena mereka impor, kemudian di dalam negeri juga mereka bikin beras mahal sehingga mereka juga bisa dapat sereceh dua receh gitu. Tapi kalau dikumpulin jadi triliunan juga gitu Sobat Sewot. Nah, ini juga dungu ya. Jadi mereka bilang lagi musim cuaca buruk, wajar harga beras naik gitu. Ini nyalahin cuaca lagi kan, harga naik nyalahin cuaca. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh Sobat Sewot, ada Menteri Jokowi yang bilang bahwa kuliah itu kebutuhan tersier. Nah, ini juga kesalahan yang sangat fatal. Padahal perintah kepada kita sebagai umat Islam gitu kan, yang paling pertama adalah mencari ilmu. Ya, satu perintah yang tidak bisa kita abaikan karena ini perintah minal mahdi ilal lahdi gitu. Jadi perintah kuliah, perintah sekolah, perintah nyari ilmu itu sejatinya adalah perintah sejak dalam buayan ketika masih bayi hingga nanti kalian juga akan masuk ke liang kubur gitu. Nah, ini malah justru seorang menteri bilang bahwa kuliah ini adalah kebutuhan tersier. Kita tahu kan ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan juga ada kebutuhan tersier. Nah, kalau primer tuh kayak beras, makan segala macam. Mestinya ilmu itu juga dijadikan sebagai kebutuhan primer gitu, bukan kemudian tersier yang ketiga, yang paling bawah gitu. Nah, ini Indonesia ini seolah-olah statement demi statement gitu. Ini benar-benar ingin membuat kita masyarakat dan bangsa Indonesia ini semakin bodoh gitu. Ya, statementnya udah nggak masuk akal, udah semakin enteng, tidak disiplin terhadap bagaimana dunia pendidikan dan sharing keilmuan di Indonesia ini menjadi lebih baik gitu. Nah, yang kedelapan Sobat Sewot, ini juga statement menteri yang agak konyol gitu ya. Beliau adalah Airlangga Hartarto terkait judi online yang dapat bansos ya. Airlangga mengatakan bahwa judol tak seperti ojol. Jadi judi online tidak seperti ojek online gitu. Nah, iya dong kata masyarakat kan, kata netizen, ojol kan kerja banting tulang siang malam gitu kan. Lalu gajinya dipotong oleh program tapera misalnya. Nah, sementara judi online mereka juga sama-sama kerja tapi kerjanya judi gitu dengan cara online. Nah, kok bisa bansos dapat yang dapat tuh judol gitu, mestinya ojol yang dapat gitu. Jadi ini juga lucu, nanti hasil keringat kerja buat keluarga yang teman-teman yang berprofesi sebagai ojek online misalnya, ini dipotong nanti takutnya, khawatirnya bukan tapera yang kemudian dapat potongan ojol ini, tetapi justru menjurus kepada bansos yang akan dibagi-bagikan kepada para teman-teman yang judi online. Nah, ini lucu juga ya, komentar-komentar seperti ini komentar yang lucu tapi bikin masyarakat kesel gitu. Nah, kemudian yang kesembilan Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW adalah menteri-menteri rezim Mukhidi sejak dulu hingga hari ini ya selalu ngomong ya, selalu asal ngomong, selalu asal komentar yang bukan urusannya pun diurusi gitu ya. Kadang-kadang ada menteri A tapi nyasar ke kerjaan menteri B, C, D dan lain sebagainya. Ini sejak awal sampai hari ini gitu kan dirasakan oleh masyarakat bahwa menteri-menteri di rezim Mukhidi ini banyak sekali salah kaprah, tidak pada tempatnya, tidak sadar posisi ya, tidak sadar fungsi dan lain sebagainya. Maka perlu kemudian para menteri di rezim Mukhidi ini mestinya segera direshuffle, bukan tidak ada ya
masyarakat Indonesia yang pinter-pinter, yang moralitasnya tinggi ya, kemudian integritasnya tidak bisa diduakan gitu, banyak sebenarnya. Cuman yang namanya dunia politik, Mukidi lebih memilih mereka yang kelihatan baik, padahal bisa dinegosiasi gitu kan, bisa diatur agar sukses bersama, agar segala macam lah pokoknya. Kita tahu jadi ya itu yang ke-9 ya, menteri-menteri rezim Mukidi ini asal ngomong ya, asal komentar gitu kan, bahkan sering ngurusin yang bukan urusannya gitu. Nah, kemudian yang ke-10 Sobat Sewot, 10 tahun berkuasa ini Mukidi cuman bisa kaget ya, ini juga penyakit ya. Jadi Mukidi sebagai kepala negara ini kaget aja kerjanya mulu kan. Pertama nih coba kita lihat gitu, pajak naik 12% kaget ya. Listrik impor dari Singapura kaget ya. Beras impor dari Thailand kaget. Bea cukai malakin penumpang dia pun juga kaget Sobat Sewot. Terus kalau ditanya solusinya, ya ndak tahu, kok tanya saya, dasar gitu kan, tukang kaget. Nah, ini presiden kaget. Yang kalau ditanya pasti begitu, tanya ke sana dong dengan saya gitu. Nah, ini lempar batu sembunyi tangan mulu gitu. Ini kelakuan Mukidi ya di negeri Wakanda dan Konoha. Jadi semoga warga Indonesia diselamatkan dari calon-calon pemimpin yang yang kemukidi-mukidian gitu. Nah, kemudian juga kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Pak Mukidi beserta menteri-menterinya ini bisa kembali waras dan segera terbebas dari mabuk kekuasaan. Amin ya rabbal alamin. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terkait perkembangan politik kita pada kesempatan kali ini, kita sedang melihat bagaimana PDI Perjuangan begitu sedang disibukkan dengan urusan Hasto Kristianto, yang HP-nya, handphonenya, kemudian buku internal Partai Demokrasi Perjuangan, PDI Perjuangan gitu kan, ini disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini juga berdampak Sobat Sewot terhadap bagaimana kebijakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini akan mengambil langkah, akankah mengusung Anies Baswedan bersama dengan PKB. Kemudian PKS juga begitu. Hari ini PKS dalam tanda kutip masalah ya. Dalam masalah, kenapa? Karena PKS ini ada yang menginginkan agar tidak ikut-ikutan mendukung Mas Anies Rashid Baswedan. Ini naudzubillah summa naudzubillah. Ya, sementara PKS juga sadar bahwa perolehan suara elektoral mereka di Pilpres 2024 itu sangat didorong oleh adanya sosok Mas Anies Rashid Baswedan, sehingga suara secara nasional PKS ini melambung tinggi gitu. Nah, ini satu hal yang juga harus difikirkan secara matang, bahwa ancaman misalnya kalaupun itu ada, atau apalah namanya, tawaran-tawaran jabatan politik, kursi menteri dan lain sebagainya yang diiming-imingi untuk kemudian PKS ini menjauh dari Anies Baswedan, lebih-lebih tidak mau juga berkoalisi dengan PKB ya dalam mengusung Anies Rashid Baswedan di Pilkada DKI Jakarta, maka ini naudzubillah summa naudzubillah, semoga PKS bisa melewati ujian yang sangat fatal ini gitu kan, sehingga nantinya masyarakat itu masih tetap mencintai Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana mestinya, tidak melihat PKS sebagai partai yang nantinya justru satu, penuh dengan keraguan-raguan misalnya, yang kedua mudah masuk angin, yang ketiga misalnya takut terhadap tekanan, artinya tidak bisa kritis lagi, tidak bisa benar-benar menjadi wakil rakyat ya untuk mewakili seluruh keluh kesah masyarakat Indonesia. Maka dengan itu Sobat Sewot, kita harapkan semoga PKS ini bisa segera mengambil tindakan, melakukan konsolidasi internal, dan kemudian segera memutuskan untuk mengusung Mas Anies Rashid Baswedan yang dikehendaki memimpin kembali Jakarta oleh warga Jakarta ya. Itu dia Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sementara PDI ini juga begitu ya.
PDI ini sangat apa namanya ya, barangkali rapornya banyak sekali yang dipegang oleh Jokowi, sehingga untuk menggulirkan hak angket gitu kan dulu, ketika pasca pilpres gitu, PDI mundur entah berapa langkah gitu. Nah ini juga sangat mengecewakan masyarakat. Kemudian PDI ini kena kena getahnya Jokowi, ya kena getahnya Jokowi, sehingga masyarakat kemarin sukses menenggelamkan PDI Perjuangan di Pilpres 2024. Maka hari ini PDI kalau berani gitu kan, bersama warga Jakarta, bersama masyarakat gitu, kemudian bersama Anies Baswedan, mengusung Mas Anies Rashid Baswedan dan memenangkan Pilkada Jakarta, maka kedepannya PDI masih punya harapan untuk kemudian apa namanya ya, menetralisir masa lalu bersama Jokowi gitu kan, yang syarat akan kritik rakyat, yang syarat akan demonstrasi mahasiswa di mana-mana gitu kan. Nah, ini satu poin yang penting bagi PDI Perjuangan. Maka hari ini adalah yang sudah pasti memang Partai Kebangkitan Bangsa sebagai imam di Pilkada DKI Jakarta yang mengusung Anies Baswedan, maka kita harapkan nanti PKS juga segera memberi keputusan, kemudian PDI Perjuangan juga segera merapat dalam koalisi perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Sementara PSI yang juga ditafsir oleh teman-teman sedang ngotot-ngototnya gitu, Kaisang pengen mendampingi Mas Anies Rashid Baswedan, ini dibaca, ada yang bacanya gitu, ini gimmick belaka. Kemudian hal tersebut juga dinilai hanya akan merusak citra Mas Anies Rashid Baswedan sebagai imam besar perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Nah, itu dulu sobat-sobat yang dirahmati Allah dan sayang Rasulullah SAW. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga taqabbalallahu minna wa minkum, semoga diterima semua amal baik, amal soleh. Kemudian la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Semoga yang berkurban pada hari esok hingga tiga hari ke depan ya, ini diterima oleh Allah kurbannya sebagai tanda rasa cinta dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam perubahan, salam akal sehat. Selamat Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha sekali lagi. Salam dari kejauhan untuk semuanya. Terima kasih untuk Sobat Sewot yang sudah terus standby bersama kita dalam mengawal Indonesia menjadi lebih baik, dalam berjuang bersama para pejuang perubahan untuk Indonesia yang sejahtera warganya dan maju negaranya dan semua kota-kotanya di seluruh Indonesia, tentunya bersama imam besar Mas Anies Rashid Baswedan di kubu perubahan untuk kita semuanya. Oke, salam untuk keluarga dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, nikmat, kasih sayang, ridhonya dan lain sebagainya kepada kita semuanya. Jangan lupa untuk terus membumikan sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.